terjadilah proses dan akhirnya terbit dalam 8 versi bahasa Eropa. Nah, dari apa saja ini Pak bahasanya? Jelas Inggris ya? Bahasa lokal bahasa Indonesia nggih. Pertama terbit bahasa Inggris. Ini kan bahasa internasional Pak. Betul. Nah, bahasa internasional ini ditranslate kepada bahasa nasional ke Indonesia. Justru di Indonesia mohon maaf belum ada. Kembali lagi bersama podcast Dokar Dr. Arya. Hari ini kedatangan tamu spesial dari Universitas Surakarta UNSA, tempat saya bekerja. Kedatangan salah satu kolega saya, Pak Dr. Agus. Selamat pagi Pak Dr. Agus. Selamat pagi. Apa kabar ini? Baik Pak, puji Tuhan. Sehat, semoga sehat selalu Pak ya. Sami-sami Bapak. Wah, ini kita sudah lama nggak ketemu ini sejak awal pandemi COVID ya, aja sepintas ketemu di kampus ya. Cuman ya sepintas di kampus dan saya itu kan kemarin mendapatkan kabar baik, Pak Agus ini sudah mempublish sebuah buku berjudulnya Ekonomi Murakabī. Nah, ini salah satu pencapaian baik untuk Pak Agus secara personal dan juga membanggakan UNSA secara institusi di sini. Terima kasih Pak. Jadi nanti kita ini karena ini podcast nanti untuk kita bahas tentang ekonomi, tentang secara makro lah nanti di sini. Namun sebelum itu saya itu ingin supaya nanti pendengar ini dan pemirsa nanti bisa mendapatkan penjelasan ini prestasi dosen Universitas Surakarta Pak Dr. Agus ini dengan ekonomi murakabīnya. Ini seperti apa nanti dijelaskan langsung oleh Pak Dr. Agus sendiri nanti supaya kita bisa lihat dan nanti bisa belajar bersama-sama. Monggo Pak Agus bisa dijelaskan tentang pencapaian terakhir panjenengan ini di ekonomi murakabī ini buku. Baik, terima kasih Pak Dr. Arya atas kesempatan pagi ini sambil santai kita menceritakan tentang ekonomi murakabī itu sendiri, berawal dari buku yang tentunya teman-teman atau publik cukup mengetahui kemarin agak rame di cover khususnya di media nasional Pak. Terus itu memang sebetulnya bagi kita adalah berkat dari Tuhan gitu ya, baik pribadi, UNSA ataupun bahkan saya bisa mengatakan Indonesia. Juga bagi Indonesia. Menikah dulu ceritanya 2 tahun lalu buku itu sebetulnya saya tulis dalam bahasa Inggris, itu diterbitkan di Eropa. Kemudian dengan judul Murakabī Economics itu, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu ekonomi murakabī. Nah, dalam perjalanan 2 tahun ini memang saya pikir ada 2 riset yang terkait dengan itu dan sudah terbit di jurnal internasional. Kemudian di sisi lain di kegiatan waktu di Vietnam juga sempat saya perkenalkan kepada beberapa rekan tapi informal, bukan di forum gitu. Nah kemudian pas waktu International Conference waktu tahun 2019 ya? 2019 tahun lalu menikah. Nah yang menarik masa COVID ini kemarin kok tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba dari bukan penerbit lama sih, dari grup penerbit itu minta izin kepada saya untuk itu ditranslate ke negara dalam bahasa Eropa dan Amerika Latin, bahasanya begitu. Luar biasa. Saya pikir itu ini tenan pora gitu kan. Tapi waktu itu saya sikapi proaktif, akhirnya saya menunjuk salah satu editornya di sana, saya pilih, kemudian terjadilah proses dan akhirnya terbit dalam 8 versi bahasa Eropa. Nah, dari apa saja ini Pak bahasanya? Jelas Inggris ya?
bahasa lokal bahasa Indonesia nggih. Pertama terbit bahasa Inggris. Bahasa Inggris, ini kan bahasa internasional, Pak. Betul. Nah, bahasa internasional ini ditranslate kepada bahasa nasional ke Indonesia. Justru di Indonesia mohon maaf belum ada. Terus menika ditranslate ke bahasa Spanyol, Portugis, Prancis, Itali, Prancis, Belanda, Jerman, Rusia, kemudian satu Polandia. Wah, luar biasa ini. Bahasa lokal menika artinya pun sekarang ada 9 buku. Iya. Nah, pendekatan strategi si penerbit ternyata melihat bahwa bahasa-bahasa nasional ini khususnya yang kalau kita riset pelajari begitu, bahasa Portugis, bahasa Prancis ini ternyata diakui resmi di Amerika Latin kebanyakan. Itu puluhan negara di Amerika Latin. Spanyol terutama. Spanyol. Kemudian Prancis lebih banyak di Afrika, Afrika betul. Dan lain sebagainya. Nah, tertarik juga ketika kita lihat bahasa Rusia kok dibuat juga gitu. Kita tahu bahwa pecahan Uni Soviet kan banyak gitu. Banyak sekali. Nah, jadi saya pikir menikah satu hal yang positif, apalagi kalau kita melihat pas ini bulan-bulan ini kan kalau mengingat 75 tahun dulu kan ya Pak, habis mengakhiri Perang Dunia. Betul. Kedua menikah saya pikir negara-negara kecil baik yang negara Eropa dan lain sebagainya ini juga sebagai refleksi masa-masa kolonialisme berakhir dulu. Dan kebetulan ini situasi ekonomi seperti ini, saya pikir waktu yang tepat untuk itu sebagai alat untuk membenahi perekonomian bagi dunia-dunia, dan harapan pribadi sih sebetulnya Indonesia dulu lah gitu. Iya, betul. Begitu Pak. Kenapa kalau misalkan ini istilahnya dari manifestasi putra bangsa, kenapa Indonesia justru belum pakai kan seperti itu? Diharapkan kan Indonesia dulu nih Pak yang ini Pak. Diharapkan di Indonesia dulu, dan kebetulan menika komunikasi kita cukup banyak Pak. Menika artinya penjelasan saya itu tentang teorinya, aplikasinya seperti apa itu cukup banyak di cover oleh media-media menika. Hanya saja memang masih perlu mungkin perhatian dari pemangku kepentingan khususnya pemerintahan Indonesia nanti. Betul sekali. Pak Agus, ini untuk penjelasan untuk para pemirsa dan pendengar ini. Sebetulnya ekonomi murakabi itu apa sih Pak? Nah, ini kan yang sampai diterjemahkan kepada mungkin 7 saya hitung tadi ada 7 bahasa. 8 malahan 8 plus 9 jadi ya. Bahasa 9 bahasa, luar biasa ini. Ekonomi murakabi itu terminologinya seperti apa Pak? Jadi kalau dari katanya menikah, murakab itu adalah bertumpuk atau majemuk. Majemuk itu adalah sistemnya murakab, bertumpuk majemuk. Kemudian kalau murakabi itu artinya memiliki kebermanfaatan secara luas kepada banyak orang. Kebermanfaatan banyak orang secara langsung. Nah, terminologi filosofi menika kalau diterapkan dalam dunia sistem perekonomian itu jadi sebetulnya kita mendorong bahwa khususnya pertama kali adalah kalau di Indonesia itu adalah bagaimana rakyat itu bisa memiliki saham di perusahaan-perusahaan besar. Pertama kali yang kita dorong adalah sahamnya di BUMN dulu. Betul. Menika. Terus kalau sudah begitu akhirnya nanti hasil dari bisnis itu murakabi bagi orang banyak. Bermanfaat langsung. Atau bermaslahat untuk umat. Bermaslahat untuk umat. Sebetulnya menika mirip koperasi Pak. Tapi kalau koperasi kan tidak menjadi surat berharga ya, hanya keanggotaan gitu. Jadi terminologi yang penting bagaimana rakyat luas itu memiliki saham di korporasi besar. Sehingga kalau di bahasa internasional itu saya jelaskan bahwa bagaimana indeks negara yang murakabi itu, indeks negara murakabi tinggal dihitung seberapa banyak penduduknya itu telah berpartisipasi ikut memiliki saham-saham di jumlah perusahaan besar di negaranya. Bagaimana Pak? Itu hanya terbatas di BUMN atau tidak Pak? Tidak Pak. Justru kalau BUMN kemarin itu sebetulnya
Ceritanya begini. Pertama ide itu sebenarnya yang kita dorong BUMN. Iya, betul. Dengan konsepnya Indonesia Raya Incorporated. Betul. Atau IRI. Nanti kalau kita lihat di bahasa bahasa publik nanti IRI gitu sudah muncul ya. IRI ya. IRI. Indonesia Raya Incorporated. IRI berarti. IRI ya. Oke. Nah kemudian kan kalau kita tanya, iki melu aliran ekonomi apa? Gitu kan. Mazhab apa ini? Mazhab apa lah? Akhirnya lah kami mencetuskan satu ide itu murakapisme itu. Nah, kenapa akhirnya tidak hanya BUMN termasuk swasta? Ini sebetulnya juga sama gitu kan. Swasta ini apalagi kalau bagi negara-negara kecil gitu. Mohon maaf, bukan negara kecil, negara sedang berkembang gitu. Berkembang ya. Itu kan ekonominya hampir mayoritas di mana-mana didominasi perusahaan multinasional, Pak. Betul, betul. Nah, ke lihat kita bahwa perusahaan multinasional ini kan memiliki capital yang cukup besar. Nah, hanya saja maksudnya, ya sahamnya ikut partisipasi masyarakat. Partisipan ini berarti ya. Partisipan harus diajak masyarakat. Nah, mengenai teknis mekanisme itu adalah sangat mikro sekali, itu nanti bisa diatur oleh peran pemerintah. Betul. Seperti itu. Jadi ini nanti diharapkan ini bisa diterima oleh bermaslahat untuk umat. Ini mungkin bagaimana kalau Pak Agus ini ekonomi murakabi ini apa step-step yang Pak Agus sarankan untuk misalkan ekonomi murakabi ini misalkan diadaptasi oleh pemerintah Indonesia ini. Seperti apa ini? Pertanyaan mereka menarik, Pak. Jadi kalau step yang paling tepat atau paling prioritas pertama kali adalah BUMN, Pak. Yang dari BUMN dulu. BUMN dulu yang disebut Indonesia Raya Incorporated itu konsepnya Indonesia Incorporated itu tadi atau IRI tadi. Kenapa BUMN? Karena jelas namanya aja badan usaha milik negara. Betul. Negara itu kan bukan pemerintah pusat lawan termasuk di daerah juga. Termasuk daerah dan rakyat karena filosofi negara itu adalah pemerintah, rakyat dan tanah. Nah, oleh sebab itu partisipasi paling mudah pertama kali adalah sahamnya BUMN. Jadi saham BUMN itu divestasi atau di open lagi, tetapi partisipasi pemerintah daerah seluruh Indonesia dan masyarakat. Tapi konteksnya memang tergantung size BUMN-nya. Misalnya yang terbesar PLN. PLN mestinya seluruh rakyat Indonesia punya saham di sana. Betul. Kalau Garuda bisa jadi tidak hanya segmen menengah ke atas boleh. Tapi pelan-pelan juga ke bawah dan lain sebagainya itu nanti bisa dilakukan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dan kebetulan Pak Arya begini, Pak. BUMN kita sekarang baru banyak masalah. Betul. Jadi dia harus butuh duit banyak. Duit banyak ini nek utang terus kan nanti sama aja negara contoh Pak. Negara apa wis? Negara istilahnya nyambut gawe nggo bayar bunga. Betul. Syukur-syukur utangnya yang dalam negeri, nek utangnya luar negeri. Utang luar negeri mungkin ya untuk para yang pendengar dan pemirsa ini misalkan kenapa utang luar negeri itu bahaya? Kalau menurut saya bukan bahaya aja karena calculated risk kan itu kan risiko yang terkalkulasi. Jadi misalkan kenapa hanya dolar naik 100 rupiah saja kenapa itu dipermasalahkan? Loh iya karena misalkan kalau hanya 100 rupiah $1 lah berapa juta dolar yang Indonesia hutang sekarang berhutang sekarang karena kita tidak mungkin pakai mata uang Zimbabwe kan gitu jadi betul Pak. Nah 100 dikalikan katakanlah $1 miliar sudah berapa itu fluktuasi itu yang sering membawa risiko dan kadang-kadang yang disebut tadi Bapak tersebutkan ada kepanikan kalau ada perubahan dolar dan lain sebagainya. Betul. Utang sih boleh gitu kan tapi falsafahnya ekonomi murakab itu kan asasnya kan gotong royong. Betul, yang itu tadi saya ingin konklusikan. Asas gotong royong atau kekeluargaan. Contohnya begini, ketika kita sekarang sulit gitu kan. Sengkuyung bareng. Nah, sengkuyung bareng segala potensi masyarakat ini. Memang masyarakat kita kemampuannya kecil, justru ini harus dikancani negara gitu. Betul. Jadi bagaimana caranya kecil-kecil ini menjadi kolektif. Menjadi kolektif dan nanti untuk jadi
roda perekonomian yang baik di situ. Roda perekonomian. Nggih. Dan sekali lagi dalam konteks Indonesia menika sebetulnya yang harus direnungkan Pak Arya, tidak hanya sekedar kepemilikan tadi adalah dari keuntungan Pak. Kita bicara aja sampai kedaulatan. Betul, kedaulatan negara. Kalau kita punya saham dikatakan di Irian itu. Betul. Berarti orang di daerah di luar Irian berdaulat di Irian. Iya, Sebaliknya, kalau orang Papua menika punya saham di perusahaan Kalimantan di misalkan. Kalimantan atau di Jakarta. Mereka clear berdaulat terhadap khususnya yang sumber daya alam itu. Sehingga refleksi yang ingin kita tekankan sebetulnya di momen 17 ini adalah menjaga keutuhan NKRI. Betul. Itu bisa jadi momen baik di nanti Hari Kemerdekaan Indonesia. Hari Kemerdekaan Pak. Nanti mudah-mudahan bisa saya jelaskan lebih lanjut. Monggo Pak, monggo. Gayeng niki. Kemudian apakah ini nanti ekonomi murakabi ini kan konsepnya bagus Pak ini Pak. Ini apakah bisa mungkin kalau secara mikro rakyat Indonesia mungkin oke ayo kita ekonomi murakabi, tapi yang 1%, golongan 1% ini kan kita hidup di dunia yang kapitalis sekarang. Nah ini kan juga harus kita pikirkan Pak Agus. Nah apakah yang 1% ini akan bisa convert atau berubah ke ekonomi murakabi juga? Ini pertanyaan Bapak ini menarik sekali Pak. Terus justru ini yang kelompok kapitalis tertentu, kita buka aja lah kelompok konglomerat lah. Apakah dengan ini gundah gitu? Sebetulnya ini kesempatan bagus kita bisa berdiskusi. Sebetulnya ketika mau diskusi dengan saya ini justru kesempatan yang bagus Pak. Karena sebetulnya dengan dia mendivestasi katakan 80% sahamnya, dia kan mendapatkan uang Uang itu bisa digunakan untuk sektor bisnis tertentu. Betul, pengembangan bisnis. Nah, dengan sistem itu juga berarti investasinya tidak besar, tetapi dia punya perusahaan besar lagi toh dia. Betul. Lebih lagi ke sana. Artinya, ketika satu konglomerat ini mendivest sahamnya kepada publik masyarakat, dia bisa membuka 3-4 jenis usaha tertentu sehingga unit bisnis baru lah portofolionya akhirnya meluas. Betul. Menikah. Dalam tanda kutip memang korporasi yang betul-betul berniat expand dan dalam bisnisnya itu dalam tanda kutip resik gitu Pak. Oke. Karena ada ini yang tadi yang mau kita jujur lah di Indonesia itu banyak korporasi juga yang dalam tanda kutip hanya kejadian banyak itu seakan-akan itu kan hanya memanfaatkan kekuasaan tertentu ngambil. Tapi kalau dia mau sustainable bersama masyarakat itu dengan cara tadi itu sampai next generation perusahaan itu akan jalan terus. Karena menurut saya kan ini hanya perkara ego Pak. Hanya perkara ego. Lah apakah kita itu mau menciptakan sistem kalau dalam makronya Indonesia ini, sistem perekonomian Indonesia ini yang bisa sustainable seperti Pak Agus katakan tadi. Jadi itu nanti juga harus berbagai elemen ini harus juga bergabung semuanya. Baik dari rakyat maupun dari korporat dan pemerintah sebagai regulator yang sejati. Karena regulator ini tugasnya susah Pak, sebetulnya Pak. Jadi dia harus meregulasi supaya semuanya juga ikut tumbuh. Kalau nun sewu, kalau sebagai regulator ini tidak malah justru bersifat korporat kan malah ini. Jadi tadi yang pertama memang kita coba harus mulai BUMN menjadi pioner. Bahkan di buku menika rekomendasinya adalah sebetulnya yang diterapkan adalah BUMN dulu. Termasuk di negara-negara lain kalau mau menerapkan BUMN dulu.
ketika BUMN sudah menerapkan dengan akhirnya kan nanti selama 1-2 tahun kelihatan Pak. Ketika bagus kan akhirnya yang swasta individualistis tadi yang itu akan tertarik mengikut gitu. Tapi kalau BUMN sendiri tidak bisa mengasih contoh, ya agak sulit sih. Ya ini kan mungkin step-step yang paling krusial ini justru menyamakan visi dulu. Menyamakan visi, kemudian menciptakan step-step berikutnya. Luar biasa ini. Kaitan dengan visi Pak. Terus menika biar tidak nanti kontroversial kok seakan-akan rakyat itu kan rodok berbau Marxis gitu ya. Tidak. Justru menika bukan sosialis Pak ya. Bukan sosialis. Yeah. Itu terang benderang bukan sosialis. Jadi menika landasan konstitusionalnya adalah kalau Indonesia pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasaskan keluargaan dan kedua dan ketiga sampai bumi dan air dan lain sebagainya. Kemudian kalau falsafahnya ya jelas itu kita manifestonya dari manifesto Pancasila. Betul. Menariknya Pak Arya, kenapa itu saya tawarkan bagi dunia, itu di piagam PBB juga mengatur itu. Kaitannya bagaimana sebuah negara dalam membangun ekonomi itu harus diberi kebebasan membangun sistem ekonominya sendiri yang mempertimbangkan bagi kepentingan negara. Jadi itulah yang dulu saya sampai bahwa sistem ini tidak hanya untuk Indonesia, kita tawarkan dunia. Dan dunia juga harus memahami perusahaan asing mau ke Indonesia atau ke negara Malaysia atau kemana yang menerapkan ya harus mengerti saya harus bekerjasama dengan rakyat dan lain sebagainya. Economic culture lah itu. Economic culture economic culture per daerahnya. Karena kalau memang tidak memahami culture dari sebuah daerah atau misalkan kita ngomong saja institusi ini. Tiba-tiba ada orang datang ke institusi yang dia tidak paham tentang economic culture-nya, itu biasanya proses integrasinya akan bermasalah akan terhambat lah di situ. Luar biasa ini ekonomi Murakabi. Nanti obrolan kita akan dilanjutkan di segmen berikutnya. Stay tune.